pertama-tama boleh nggak Kak Sharon? Tolong dong perkenalin Kakak dan Alpha Investasi sendiri. Oh ya, boleh. Halo teman-teman semuanya. Salam kenal, aku Sharon Natasha. Aku bisa dipanggil Sharon. Aku research analis dari Alpha Investasi yang dinaungi sama para mitra Alpha Sekuritas. Jadi Alpha Investasi itu basically salah satu OLT ya. Jadi teman-teman tuh kalau misalkan suka trading atau investasi bisa banget gunain platform kita karena diawasi langsung juga oleh OJK. Oke. Nah, kalau Kak Sharon sendiri udah berapa lama sih berkecimpung di dunia investasi atau capital market? Kan sekarang udah jadi analis nih, berarti udah tersertifikasi juga dong? Oh iya, udah. Aku kalau di market tuh sekitar, sebenarnya udah 5 tahun sih. Dari pas awal aku kuliah tuh aku udah aktif, tapi bener-bener kayak baru kecemplungnya banget tuh pas masuk sekuritas Oh, sebenarnya. Kayak 2 tahun terakhir. oke. Terus abis itu sebelumnya dapat sertifikat apa sih Kak? Sebelum jadi analis tuh harus harus punya sertifikat apa sih? Aku ambil RSA. Sebenarnya sih nggak harus ada sertifikat ya. Ya. Cuma palingan kalau yang dasar banget tuh mesti ada WPPE. Oh, WPPE. WPPE. Untuk kayak pengetahuan tentang pasar modal, terus hukumnya dan lain-lain gitu. Oke, oke, oke. Nah, sebenarnya kan kita kalau misalnya kita lihat sendiri di website Alpha Investasi juga rutin ya mengeluarkan rekomendasi saham yang bisa dilihat juga teman-teman di websitenya Alpha Investasi. Itu sebenarnya kalau misalnya ngeluarin rekomendasi kayak gitu tuh berdasarkan teknikal atau fundamental sih Kak? Dua-duanya sih sebenarnya Kak Esa. Kalau kita tuh biasanya ngeliat awal-awalnya tuh untuk nge-screeningnya tuh pasti harus dari fundamentalnya dulu. Karena gimana pun kan sekuritas ya. Betul. Iya, kita harus mesti hati-hati banget untuk milih saham. Kalau dari fundamental, biasanya kan kalau di indeks tuh ada banyak ya. Betul. Biasanya yang kita gunain jadi acuan tuh kayak indeks IDX 80, IDX 45 sih. 45 tuh yang benar-benar kita utamain banget lah gitu. Nah setelah kayak gitu paling dari yang fundamentalnya udah oke, udah baik, baru nanti kita masuk ke teknikalnya Oke, sebenarnya. oke, Mm-mm. oke. Terus berarti IDX 80 sama IDX 45 tuh sama sama kayak LQ nggak sih Kak? Sebenarnya beda sih. Kalau IDX itu lebih banyak. Kalau misalkan LQ45 tuh kan bener-bener LQ kan liquid ya. Iya, betul. Kayak 45 saham yang terliquid di bursa. Kalau misalkan IDX 80 tuh enggak. Mereka lebih fokus ke bisnis dan fundamentalnya oke. Tapi mungkin nggak seliquid saham-saham yang ada di LQ45 ya. Oke, 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 oke. Iya. Nah, Hmm. kalau misalkan kayak gitu, apakah artinya sahamnya benar-benar, maksudnya benar-benar kurang dalam segi likuiditas Kak? Maksudnya kayak benar-benar emang saham-saham di IDX 80 sesusah itu buat jual beli? Enggak sih, sebenarnya nggak sesusah itu. Di saham IHSG tuh ya, totalnya semua saham yang di bursa kan ada 860-an, itu kan banyak banget ya. Untuk masuk ke 80 saham itu aja tuh susah banget kan sebenarnya. Hmm. Cuman ibaratnya kayak kita mencoba untuk milih yang best of the best lah. Jadi kita pasti coba ini dulu pertama banget dari yang utamanya tuh harus dari yang IDX 45. Cuman sebenarnya enggak sih. Sebenarnya IDX 80 juga bagus, liquid juga. Cuman ya kalau dibandingin sama yang 45 pasti yang 45 lebih liquid. Oke, 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 ngerti Kak. Sebelum ini dulu ya Kak, aku minta maaf ya, ini kondisi lagi kurang baik, jadi lumayan agak pilek nih. Oh, Jadi iya 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 nggak apa. Tapi emang harusnya lagi jelek sih. iya, dan bother ya kalau misalkan aku emang coba Oke, nggak apa-apa nggak apa-apa. Oke, nah terus habis itu Kak, mau tahu dong Kak, spill dong Kak nih. Jadi kan pasti ada tahapan-tahapan dong. Kayak tadi kita cek dulu fundamentalnya, terus kita cek dulu teknikalnya. Boleh dong Kak, mau dong di spill mekanisme screening sahamnya. Jadi screening saham kalau bisa di sekuritas tuh pakai apa sih? Kalau misalnya kita retail gini kan, maksudnya kayak yang masuk ke pasar saham sebagai sampingan kan paling kita masuk screeningnya dari trading view gitu, minimal lah. Kalau misalnya di sekuritas tuh mekanismenya berbeda nggak sih Kak? Maksudnya ya kayak gitu deh. Beda-beda sih sebenarnya sekuritas ya. Cuma kalau aku soalnya aku pakai trading view juga kok. Nah itu balik lagi. Awalnya aku palingan ngelihat dulu dari yang fundamentalnya itu tadi loh. Kalau itu kan nggak bisa dari trading view ya. Itu kan Nah, berapa lagi kalau tiap hari ngelihat market. Apalagi kalau untuk buat kayak daily gitu. Itu kan pasti mau nggak mau harus mantau market kan. At least kayak pas pembukaan, tengah-tengah pas break, terus habis itu sama lagi pas close-nya itu. Buat ngedetect kayak saham apa sih yang lagi rame nih gitu. Paling biasanya aku dari
untuk daily-nya ya, biasanya tuh aku lihat dari sana sih, kayak saham apa yang lumayan oke, yang lagi rame banget perdagangannya gitu. Saya mesti mastiin itu juga sih, balik lagi ke fundamentalnya oke nggak, liquid nggak. Kalau nggak liquid nggak berani sih untuk ngasih rekomendasi. Oke, oke. Karena apalagi rekomendasi kan maksudnya bisa diikutin orang ya, maksudnya walaupun memang tetap Hmm, ada itu masing-masing, tetap ada beban lah. Kita kan pengennya semua orang cuan ya kayak. iya benar. Nah, Kak, kalau misalkan emang fundamental itu kan banyak ya, maksudnya ada yang fundamentalnya oke. Fundamental oke mungkin bisa dihitung dari PBV atau per atau dan lain-lain lah, masih banyak indikator fundamental yang lain. Hmm, Misalkan masalah corporate action nih ya, selain pembagian dividen mhm. soalnya kalau dividen pasti harganya loncat dong. Jadi selain corporate Oh action selain ya, dividen itu ada nggak sih yang kemungkinan besar berpengaruh pada short term price action dan kenapa gitu? Misalkan mhm. right issue, ada juga Oh, apa penerbitan waran segala macam gitu. ini agak putus-putus ya Oh, putus-putus ya kak. kayaknya ya. Oke, Iya, aku mhm ulang ya. mhm. Oke, Oke, aku ulang ya. Jadi corporate action secara fundamental ini kan ada banyak nih. Ada pembagian dividen yang udah jelas banget dia short term price actionnya bener-bener ngefek gitu. Ada nggak sih kak corporate action yang lain yang kemungkinan besar tuh berpengaruh pada short term price gitu, price action kayak misalnya oh, Yuka atau segala macam. ada. Mungkin yang paling waktu itu sempet tahun lalu tuh, Penin ya. Karena waktu itu kabarnya tuh mau diakuisisi. Akuisisi itu salah satu corporate action yang paling apa ya, merger sama akuisisi sih. Jadi yang kayak kayak apa ya, ditunggu-tunggu sama investor juga sih, karena bisa kayak dibeli dengan harga yang lebih mahal kah daripada PBV-nya saat itu. Otomatis kan harga saham bisa langsung melejit tuh. Nah, tapi kalau misalkan selain corporate action, menurut aku ada lagi yang ngasih impact banget sih ke short term price-nya ya. Kayak waktu lagi rilis laporan Oh, keuangan. oke. Itu bener-bener parah banget sih ya impact-nya ya. Terus waktu kayak tahun lalu deh, waktu lagi call-nya tuh bener-bener di atas awan banget gak sih? Dan bank lagi bener-bener bagus juga karena kita kayak marketnya kayak baru rebound karena habis COVID Hmm. ya. Itu semuanya tuh rilis laporan keuangan bagus-bagus. Dan itu tuh bikin performa apa ya, saham masing-masing emiten terus sama kayak keseluruhan IHS gitu jadi bagus sih. Iya sih. Mm-mm. Eh, aku juga inget nih kak, salah satu corporate action yang waktu itu cukup apa ya, eh, menggemparkan dunia saham lah waktu Apa tuh? itu. Penambahan modal, penambahan modal Oh, bank kapital, baca sama apa ya satu lagi aku lupa juga. Itu bener-bener booming banget tuh gara-gara mau jadi bank buku 4 apa kalau nggak salah. Terus ada satu lagi tuh oh ya. Kopin sama Kukmin. Wah itu juga booming tuh. Hmm. Harga sahamnya tuh langsung melejit gitu loh. Asli Cuma asli. kadang kalau nggak ada keberlanjutannya, kadang apes banget tuh retail-retail yang beli sih. Ya nggak sih? Ya Penting banget termasuk saya. untuk tahu. Oh gitu. Wah, Makanya, sayang banget. makanya ingat ya, tapi emang dulu itu masih early days aja, itu belum belum deep deep dive gitu tentang saham. Hmm. Makanya early, masih early banget di market, jadi ya FOMO-FOMO aja kerjaannya sama baca-baca opini orang dan nggak punya opini sendiri. Jadi teman-teman jangan sampai kayak gitu ya. Ya benar-benar harus do your own research ya. Betul, betul, betul. Itu penting. Betul. Nah, eh, itu kan secara fundamental ya kayak kalau ngomongin Hmm. artikel sendiri nih kak, itu banyak banget komponen ya, dari pattern, candle, trendline, MA, Bollinger Band, Ya. Fibonacci, banyak banget kak. Nah, Iya, menurut banyak. kakak seberapa efektif sih untuk melakukan pattern di technical analysis gitu? Menurut aku efektif banget sih. Oh ya. Kalau dari aku ya, iya ya. Karena itu kan kayak dasar teknikal gak sih untuk tahu kayak sekarang tuh gitu kan bisa kita tuh
Halo teman-teman, ada yang bisa dengar? Ada yang bisa dengar teman-teman? Halo, halo teman-teman, ada yang bisa dengar? Halo, halo teman-teman, ada yang bisa dengar? Halo teman-teman, ada yang bisa dengar nih kayaknya. Sorry banget teman-teman, sorry banget teman-teman. Teman-teman ada yang bisa dengar? Oke, oke, berarti berarti yang keputus dari sisi apa investasinya. Oke, oke kita start ya. Coba. Halo Kak Sharon. Hai, maaf, aku pikir tuh punya kayak saya yang jelek loh, ternyata nyala aku yang jelek. Maaf ya, aduh, maaf, aku baru pakai wifi. Oke, 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 udah yang penting udah pakai wifi ya. Tadi kita balik lagi ke pembahasan tentang pattern. Jadi pattern sendiri itu Yap. kan ada apa sih yang terkenal aja yang aku bisa sebutin kayak cup and handle lah, Nah, eh, double bottom, double top, triple bottom, triple top, apa ascending triangle, descending triangle, banyak banget tuh. Itu menurut ya. kakak tuh efektif gak sih untuk diimplementasikan di technical analysis? Hmm. Efektif, efektif. Itu hal-hal yang aku pelajarin juga sebenarnya untuk ini, dan aku gunain pola-pola itu sebagai salah satu alasan aku untuk rekomendasiin saham gitu. Tapi yang paling bener-bener aku gunain tuh yang bener-bener umum sih. Karena makanya kayak di daily report tuh kadang tuh kita bisa ngeliat juga. Kadang-kadang suka ditaruh tuh kayak alasannya tuh kenapa saham ini bagus gitu. Kayak misalkan dia lagi di MA berapa, atau misalkan kadang-kadang dia lagi ngebentuk pola apa nih gitu, ascending triangle bagus nih dan lain-lain gitu. Biar kayak orang-orang kan kita ditujukan untuk pemula ya. Jadi kayak pemula tuh bukan cuman diajarin untuk bukan cuman kayak ayo beli saham ini, tapi lebih kayak kita rekomendasi ini karena ini gitu. Mungkin jadi bisa jadi kayak trigger lah buat para investor pemula ya, retail-retail biar bisa sekalian belajar sebelum investasi. Tapi kalau pendapat kakak nih kak tentang pattern gitu, pattern tuh kan ada bullish pattern, ada bearish pattern ya kak. Menurut kakak itu pasti gak sih? Pasti gak sih kalau misalnya istilahnya cup and handle bullish pattern pasti naik gitu? Itu bisa dipastikan nggak sih? Atau tetap tetap ada kemungkinan? Ada kemungkinan mah kok dipastikan banget tuh nggak bisa dipastikan sih. Ya Karena betul. kan gimana ya, kalau di market sebenarnya nggak ada yang pasti nggak sih Kaisa? Seriusan, kita coba untuk predict market tuh nggak bisa gitu. Kita cuma bisa ngeliat kecenderungan sekarang tuh yang terjadi apa, terus baru kita bisa analisa tuh kayak, oh kalau kata ada kayak gini, biasanya akan naik nih. Hmm, Cuma kalau ada kecenderungan kayak gini, terus marketnya lagi hancur, biasanya makin parah. hmm, Ya kan? Biasanya kayak gitu. bener sih Hmm. kak. Nah terus kalau misalkan candle sendiri kak, candle juga banyak banget ya jenisnya, ada marubozu lah, ada hammer lah, ada segala macem. Kak sorry berisik gak kak? Ya, sedikit nggak apa-apa. Oke, oke. Kedengeran kok. Sorry ya, ini lagi ada konstruksi di sebelah rumah, jadi sorry Oh, banget, oke, oke, oke. sorry banget ya. Nggak apa-apa. Nah, itu candle juga ada banyak lah, marubozu, shooting Hmm. star apa segala macam. Itu kan kadang-kadang ada yang prediksi pakai satu candle, ada yang dua candle, ada yang tiga candle. Itu menurut kakak yang menurut kakak paling efektif tuh apa sih kak? Sejujurnya kalau dari aku, yang paling efektif menurut aku tuh justru yang jangkanya tuh lebih panjang gitu loh. Kalau ngelihat yang bener-bener dari yang per candle gitu, apalagi kalau ngeliatnya yang daily ya, itu kan bener-bener untuk short term ya. Dan itu kayak volatility-nya tuh tinggi banget. Makin pendek waktunya kan makin volatile. Jadi lebih baik tuh kayak, kalau dari aku ya, aku sih lebih prefer yang kayak lebih jauh sih. Mungkin lah ke pola aja. Pola-pola kayak yang tadi tuh, standing triangle dan lain-lain. Baru mungkin nanti ujung-ujungnya ngelihat paling ke candle, beberapa candle terakhir. Itu sih. Oke, jelas banget nih kak. Terus kalau misalkan masalah indikator kak, ada RSI dan MACD itu yang paling sering banget dipakai. Itu kadang-kadang bisa
gue tuh bullish divergence sama bearish divergence. Itu menurut kakak seefektif apa sih kak? Dan gimana cara penggunaan MACD dan RSI yang benar? Paling aku jelasin yang RSI ya. Aku biasanya gunainnya yang RSI sih sama MA. Kalau RSI itu simple sih, kan biasanya ada dua garis gitu ya, yang ke bawah sama yang ke atas. Sama paling tuh dia ada dua apa ya, kayak dua garis gitu kan. Dan nanti tiba-tiba tuh mereka ke bawah, terus pas ngebentuk ke atas mereka golden cross gitu. Kadang-kadang nggak. Tadi tuh saya tiba-tiba agak muncul. Kadang-kadang Keren ya. tuh, keren. Ya, biasanya paling itu di saat lagi ke bawah, itu kan berada di oversold ya. Kalau lagi di oversold tuh biasanya baru pakai momen-momen aku kayak bakal ngeliatin nih gitu. Apalagi kalau misalkan lagi oversold terus tiba-tiba tuh emang dia tuh lagi bener-bener di support, itu kayak wah ini kayaknya bagus banget nih waktunya, momennya pas nih. Terus kalau yang MA palingan aku tuh patokannya 3 MA sih. MA 20, 50 sama yang MA 100. Paling yang tiga itu. Kadang tuh aku suka yang kayak apa ya? Aku tuh kalau aku ngebagi saham lebih ke dia tuh model sahamnya gimana nih trennya. Yang modelnya sideways kah? Kalau yang sideways tuh biasanya tuh dia gerak di seputar 3 MA itu loh. Tapi kalau misalkan yang jauh-jauh tuh range MA-nya itu bisa banget untuk dijadiin agak-agak semi long term lah gitu. Dan bisa dijadiin kayak support sama resistance juga. Hmm. Berarti sebelum 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 menentukan saham itu bisa dibeli atau enggak, kakak juga analisa secara historical dong. Ini saham sideways kah, saham yang tipenya kayak gimana? Iya, iya ya, benar-benar. Langsung kayak kelihatan gitu loh, langsung kayak ke screening begitu langsung masukin EMA-nya. Oke. Menarik sih kak, karena aku juga masih masih meraba-raba gitu. Kira-kira mau analisa tuh mau kayak gimana gitu. Oh, Terus tapi trading juga dong mungkin. kenapa kak? Berarti baru mau trading ya? Udah trading, cuma masih mencoba cari cara yang paling efektif, formula yang paling efektif buat trading. Jadi dicatat, setiap trade itu dicatat, dan analisa awal itu dicatat. Ya, ya Gitu itu kak. perlu sih pencapaian. Sama disiplin sama trading plan ya. Ya betul, betul, itu penting banget sih. Aku udah cukup belajar dari itu tuh, dari trading plan. Iya, iya, iya. Dan Oh, tiap saham punya masing-masing lah. penting, penting. Makanya, oke, lanjut dulu deh. Terus abis itu ada satu kak yang populer banget sebenarnya, populer banget, kata-katanya paling sering kita dengar di market saham. Sampai bahkan ada aliran baru dari indikator ini. Ini adalah broker summary, yang kita bisa kenal juga dengan bandarmologi ya. Istilahnya kita mencari tahu apakah price makernya lagi mengakumulasi, price makernya lagi distribusi segala macam. Menurut kakak tuh efektif gak sih kak broker summary, dan gimana cara buat menganalisanya? Karena sekarang ini cuma ada buy sama sell, itu cuma bisa lihat netnya doang. Kayak sebenarnya aku yakin ada cara yang lebih baik buat menganalisa broker summary. Mungkin kakak bisa bagi. Oke. Sejujurnya, Kaisa, aku tidak memakai broker summary. Jadi aku tidak bisa membagikan tipsnya juga. Tapi kalau menurut aku sebenarnya semua apa ya, semua aliran di pasar saham oke, dan boleh banget dicoba selama itu masih menghasilkan profit ya. Itu boleh banget dicoba. Cuman kalau jujur dari aku pribadi, kalau dari broker summary, itu kan berarti kita ngelihat kayak transaksi orang ya, Betul. secara nggak langsung. Kayak mana yang lagi akum, yang mana yang lagi nggak akum, yang mana lagi sell banyak-banyak. Itu jatuhnya kita kayak melihat apa ya, jatuhnya kita nggak bisa nggak sih gitu kalau menurut aku sih, Oke. kayak kurang dalam dan jadi kayak lebih ke ikut-ikutan ya. Oke. Tapi menurut aku selama masih bisa kasih kita profit. Cuman kalau untuk aku sih aku kurang pakai sih. Apalagi kode broker banget ya. Iya, Aku mencoba untuk memperbaiki itu tapi susah banget sih. iya. Aku nggak pernah hafal sama kode broker. Terus juga Tapi sekarang, Mas Esa nyobain ya? kenapa kak? Berarti Kak Esa nyobain kode broker. Coba Nyobain broker. tuh. Waktu kode broker masih dibuka sih sering banget liatin kode broker tuh. Ah, Sering banget, sering banget. ah, Cuma sekarang kode broker juga udah ditutup kan, jadi menurut aku makin sulit pergerakannya melalui kode broker gitu. Cuma ya hmm. itulah kak. Eh, Itu impact kode broker tuh parah banget loh waktu ditutup.
Bener-bener market tuh merah selama seminggu, langsung turun loh dia, sampai ke 6.500-an. Iya, itu juga sih Kak. Eh Kok buffering ya? Halo? Halo Kak, apa bisa dengar? Bisa? Oh enggak, sorry. Sorry, itu kayaknya koneksi aku yang barusan keputus. Oh, Sorry, oke oke juga oke. hujan juga nih, aduh, sorry banget nih. Apa environment nggak bener. Sorry banget ya. Apa Nah, nggak apa-apa. terus ini sebenarnya salah satu indikator yang aku paling suka Kak, paling sering pakai. Broker summary. Bukan. Oh, Selanjutnya, apa? selanjutnya. Oke. Ini salah satu indikator yang paling aku suka pakai gitu. Ini adalah Fibonacci ratio. Aku bahkan sempat riset riset. Jadi apa sih behind Fibonacci ratio gitu? Mencoba melogikakan indikatornya. Kalau menurut kakak sendiri Fibonacci ratio gimana sih kan? Aku juga suka pakai sih seriusan, tapi aku nggak bener-bener gunain itu, pelajarin itu secara dalam. Biasanya aku gunainnya yang Fibonacci retracement. Iya benar-benar sorry. Iya, yang golden ratio gitu ya. Tapi itu menurut aku sih ya, ini bener-bener kayak ngimpact sih. Kayak apa namanya, kayak yang tiga rasio itu tuh kayak apa ya? Kayak support sama resistance gitu loh. Kadang-kadang di saat udah sampai ke sana tuh kayak tiba-tiba dia ke bawah dulu nih, mantul dulu nih ke bawah, baru nanti lanjut naik lagi. Tapi aku lumayan gunain itu. Kalau Kaisa gimana? Nah aku juga kak, aku juga gunain Fibonacci itu buat biasanya aku menggolongkan saham-saham yang punya pergerakan terlalu ekstrim. Jadi biasanya buat cek kira-kira bakal retrace di mana, dan aku selalu merhatiin bagian golden ratio-nya 0,618 atau 1,618 itu juga yang biasanya aku perhatiin dari Fibonacci. Cuma terlebih dari Fibonacci ada juga banyak chart kan, kayak gam chart dan segala macam. Bahkan itu banyak banget di TradingView. Cuma itu aku nggak pakai sih. Kakak ada pakai nggak selain Fibonacci? Enggak, jujur enggak pakai. Bener yang baru pakai tuh Fibonacci retracement aja Oke, sih. oke, oke. Menarik sih, menarik sih. Karena berarti ini menyimpulkan bahwa yang paling ribet belum tentu sukses. Iya, bener-bener. Kalau ada yang gampang kan lebih baik Iya, yang mudah ya. bener. Iya. Kita harus cari yang efektif daripada yang sukses sih. Dan sukses sih daripada, karena kadang-kadang kadang-kadang investor saham juga narik garis tuh banyak banget kak, sampai bingung melihatnya tuh. Iya, iya. Oke, kita lanjut lagi ya kak. Nah, kalau misalkan nih untuk memulai investasi, jadi sebelum memulai investasi pada awalnya kan kita harus menentukan saham ini, perusahaan ini bagus atau tidak secara fundamental. Menurut kakak apa sih rasio-rasio yang paling penting gitu? Apakah PBV, apakah per, Hmm. dan kalau misalnya ke perbankan juga pasti beda dong. Apa indikator rasionya untuk menentukan dia bagus apa enggak. Boleh dong kak sharing tipsnya buat berinvestasi bagi pemula? Boleh. Kalau aku biasanya sebelum aku masuk rasio justru aku harus cari tahu dulu modal bisnisnya kayak gimana. Karena beberapa penggolongannya beda banget untuk ngebandingin rasio-rasio tersebut sama kita nggak bisa mengeneralisir gitu loh. Nggak bisa kita generalisir semuanya tuh harus pakai rasio ini yang bagus itu semana. Paling pertama banget tuh kita harus lihat modal bisnisnya dulu. Di perusahaan apa, geraknya di mana, dan at least kita tahu lah satu kompetitornya siapa gitu. Karena untuk kita bandingin rasionya kan. Terus yang kalau rasio aku paling bandingin pertama tuh yang profitnya. Jadi kalau misalkan perusahaan-perusahaan yang belum 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 profit itu tidak akan pernah masuk sebagai rekomendasi ya. Iya. Nah, jadi kalau misalkan rasio yang pertama kalau dari profitability, biasanya NPM-nya dulu. Net profit margin-nya gede apa enggak? Sebenarnya enakan tuh yang net profit margin-nya gede ya. Terus sama yang selalu growth sih. Aku selalu ngutamain banget perusahaan-perusahaan yang udah ngasih profitnya oke, tapi kalau bisa banget tuh ada pertumbuhan lah. Baru habis kayak gitu kita perhatiin juga deh, kayak misalkan debt-nya gimana, yang debt to equity ratio ya, sama paling keseluruhan ini sih, cash flow. Paling itu. Kayak Nah kalau misalkan cash flow analisanya gimana kak?
Kalau aku sebenarnya lebih ke logika sih. Kalau itu aku nggak gunain ini, aku nggak gunain rasio kalau misalkan aku lagi ngeliat cash flow. Kalau misalkan cash flow tuh biasanya aku ngeliat kayak cash flow operasional lah contohnya. Kita misalkan punya operasional, harusnya pastikan modal kita atau kayak uang kita cukup ya untuk ngebiayain operasional sehari-hari. Tapi kalau cash flow-nya udah minus, berarti kan kita kayak gila kita mau bayar, kita mau tiap hari jalanin operasionalnya udah minus. Jadi kan berarti kan kayak kalau cash flow udah minus mending jangan dulu deh gitu. Agak-agak bahaya, serem nggak sih? Kalau aku sih itu Nah, rasio-rasio umum lah. Ini terakhirnya ke valuasi sih. oke. Nah, terus abis itu Kak, masalah investasi kan juga dibagi jadi dua tuh. Ada yang value investing, sahamnya masih kecil di invest kayak Bapak Lu Keng Hong ya, dari UNTR masih kecil sampai jadi sebesar sekarang. Ada juga yang investasi di saham yang sudah besar dan terus-terus berinvestasi di sana gitu. Menurut Kakak, mana sih yang lebih baik dan mana sih yang menurut Kakak lebih apa ya? Yang Kakak lebih prefer gitu? Kalau aku sih lebih suka sebenarnya yang value investing. Tapi untuk menemukan sebuah perusahaan yang bagus banget itu sulit ya. Karena kadang perusahaan yang bagus banget kayak, lah harga sahamnya 3 tahun terakhir segini-segini aja nggak naik-naik. Ya nggak sih? Ya, ya itu susah. Jadi habis kadang-kadang kadang yang kita cari di market tuh kalau menurut aku banget nih, kayak aku tuh bukan yang tipe yang kayak bener-bener harus cuan gede banget. At least kita kayak bisa ngerasain tenang gitu loh di market. Kita kayak bisa invest, at least kayak ya duit kita tuh nggak kepotong-potong sama inflasi mulu lah gitu. Ibaratnya beli sahamnya nggak apa-apa, saham yang udah gede, cuman pastiin dia tuh emang ke depannya itu masih oke, okay, bisnisnya masih solid, masih ngasih pendapatan yang oke. Okay. Ibaratnya kayak sampai kapanpun kita butuh banget sama produknya. Jadi kalau misalkan kita udah yakin kayak gitu, dan biasanya kalau udah yang kayak gitu ya, itu udah nggak mungkin perusahaan-perusahaan kecil yang baru mulai ya sih. Yang nggak sih Kak? Pasti udah perusahaan-perusahaan yang udah lumayan lama establishnya. Benar, benar, Hmm. benar. Emang dulu waktu pertama kali mau masuk ke dunia saham juga aku belajarnya kayak gitu Kak, soalnya cari barang yang kamu selalu butuh gitu. Iya, Cuma ya tentu Unilever tidak 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 menghasilkan buat saya ya. Itu benar-benar. anomali ya. Ya udah sih, itu aja ceritanya. Itu salah satu apa ya, Unilever tuh salah satu case yang agak rare ya kalau dibilang. Itu dia Makanya bener-bener kebantu banget semenjak yang free float nggak sih? Kayak yang gara-gara free float tiba-tiba langsung dilakuin di pasar saham ya, langsung diberlakukan. Itu Unilever ketendang langsung ke bawah. Yang tadinya kan kayak berapa besar ya? iya, Pokoknya makanya bener-bener kayak besar deh. Berarti mungkin kuat. Termasuk sih apa perusahaan rokok HMSP. HMSP HMSP Itu ngaruh banget. iya. Kan pasti ibaratnya kayak manajer yang benar-benar gunain indeks sebagai acuan kan mau nggak mau ya harus kurangin barang untuk Nah, benerin proporsi mereka. nah. Ya, ya itu ngaruh banget. Itu salah satu apes banget sih Unilever sih beneran. Terus labanya turun. Sampai Hmm. sekarang belum belum ada titik cerah lah, ya udahlah. Nah, terus Kak, ada lagi nih. Ketika menganalisa rekomendasi buat alpha investasi, itu berapa sih time frame yang paling sering Kakak gunakan gitu? Karena ada juga orang trading yang lihatnya, oh, gue lihat 15 menit terakhir dari perdagangan market hari ini. Biar kita lihat besok naik apa enggak. Ada juga yang daily, ada juga yang jam-jaman, ada juga yang 4 jam. Aduh, banyak banget metodenya gitu. Kalau menurut Kakak buat alpha investasi yang Kakak buat rekomendasi itu, Kakak analisanya dari time frame berapa sih, dan menurut Kakak apa sih yang paling time frame yang paling bagus gitu? Hmm. Kalau di Alpha tuh biasanya ada 3 time frame sih biasanya untuk yang daily tiap hari ya. Ada yang daily berbentuk harian, terus ada juga yang weekly sama yang monthly. Tapi kalau aku biasanya ngeliatnya sih yang ini sih, kalau untuk chart sama candle aku lihatnya yang daily. Karena kalau yang per jam itu kayak udah nggak akan keburu ya. Karena yang rekomendasi itu dikasih pagi-pagi gitu. Dan kita nggak bisa yang tiba-tiba cancel tuh ganti saham kayak terlalu cepet. Ya kecuali mungkin komunitas ya yang benar-benar aktif banget itu pasti bisa sih. Ya nggak sih? Kayak saya gitu nggak? Kalau kayak saya yang mana? Betul betul kok, dan Komsel juga kayak gitu. Karena lebih cepat, tokannya lebih cepat. Kita nggak harus buka website, langsung masuk di pop-up notification sih. Nah, itulah keuntungannya komunitas. Ya, ya, ya. Oke, Lebih aktif. berarti lah kenapa tuh Kak? Kenapa kenapa kita pakai? Karena jujur pribadi aku nggak pakai weekly dan monthly time frame. Jadi kenapa sih? Apa sih Hmm. alasannya Kak?
pakai weekly dan monthly time frame itu, kita mulai apa sih di weekly sama monthly itu? Lebih apa ya? Risk rewardnya sih, rewardnya lebih gede kalau menurut aku, dan lebih low risk sebenarnya. Kadang tuh di saat saham-saham lagi pada di support, bener-bener support yang paling bawah banget, kayak sekarang tuh kan kayak ada si Arto ya, Arto sama BTPS tuh, mereka bener-bener lagi di support bawah banget. Itu aku nggak berani yang kayak bener-bener langsung kasih untuk yang daily, apa ya, jarang banget ada saham yang bener-bener setelah aku analisa tuh kayak bisa langsung besok naik fix, jarang banget. Kalau kayak gitu mungkin aku bisa tuh langsung rekomendasiin untuk, oh satu hari bisa nih, ini pasti naik sih, kayak misalkan mau tutup gap terus dia kayak udah tinggal dikit lagi nih, kalau kayak gitu kan mungkin udah yakin banget ya. Terus tapi kalau misalkan yang masih disupport gitu, kadang-kadang kan dia masih suka kayak baru kepentok resisten langsung truk turun lagi gitu, kayak oh berarti pasang ininya SL-nya agak jauh dikit ya, jadi at least bisa benar-benar tetap masuk ke watchlist gitu loh. Dan biar kayak investor pemula tuh ngerasain apa ya, nggak terlalu volatile di pasar market di market saham, karena kan ya market emang selalu volatile sih ya, cuman ya makin pendek waktunya semakin volatile dan risknya makin besar. Jadi kalau misalkan yang monthly sama yang weekly itu lebih ke swing trade ya, lebih apa ya, volatility-nya lebih rendah lah dibanding yang benar-benar yang intensif daily atau yang ngeliatin chart per menit. Jadi kalau maksud saya yang ini ya, yang volatile tinggi ya. Iya, kalau lagi ada waktu ya Nah, ya dimanfaatkan gitu. Kalau misalnya lagi nggak ada waktu, mungkin ada kesibukan lain ya, um, lebih ke swing sih memang. Kenapa? sering sih, itu cocok banget orang yang punya waktu banyak ya. Iya, Ya nggak sih? Kadang perlu berpengalaman banget. Hmm. nah tadi juga aku ini juga nih sering denger nih. Tadi gara-gara kakak mention tiba-tiba sekelibat langsung nggak aja di kepala aku gitu. Menurut kakak tuh gap tuh sebenarnya apa sih gitu? Kenapa gap tuh harus ditutup gitu? Kenapa kalau misalnya ada open gap tuh harus ditutup tuh apa sih kak sebenarnya? Sebenarnya ada sebuah teori ya, aku lupa banget gap teori apa namanya kalau nggak salah. Jadi itu salah satu hal yang lumayan apa ya, dibilang teori sebenarnya nggak banget, cuman sering kecenderungannya itu sering banget terjadi di market sampai akhirnya dibuat itu jadi kayak gap teori gitu. Jadi kayak misalkan sebuah saham tuh jatuh ke bawah dan dia buka gap banyak gitu, one day itu kayak dipercaya mereka akan naik lagi ke atas dan untuk si gap-gapnya itu. Tapi seringkali itu benar sih. Tapi kalau menurut aku biasanya tuh cara aku untuk benar-benar kayak uh, yakin dia nutup gap atau enggak, kayak ini saham apa ya gitu. Kayak misalkan sahamnya nggak jelas kayak gitu, aku nggak pernah analisa, terus aku juga nggak ngerti lini bisnisnya, aku nggak akan berani sih untuk kayak meskipun dia buka gap gede banget, aku nggak akan langsung masuk. Kayak contoh si Arto deh, kakak mantau nggak tuh? Jadi waktu dia sempat buka gap lumayan sih waktu dia turun itu, dan pas lagi rebound tuh kayak kelihatan banget nih, ini dia kayak mau nutup gap deh, karena kayak kalau balik ke fundamentalnya pendapatannya oke, membaik ya, dari minus udah mulai positif nih, udah mulai naik, kemungkinan akan lebih baik ke depannya. Udah aku mikir kayak apalagi dia udah di support banget, bener-bener kayak udah ya ampun, sebelum dia naik dia di situ gitu. Jadi kayak boleh lah dicoba gitu. Terus soalnya bener dia nutup gap dan langsung tek. Cuma kalau habis nutup gap tuh biasanya langsung turun ya. Oh gitu kak. Kalau Kaisa pakai nggak? Kadang Gunain itu. kadang gap dipakai sih, tapi sebenarnya belum belum belajar banget tentang gap teori ini. Maksudnya berarti kalau misalnya secara gap teori, kalau ITMG udah jatuh kayak gitu kak, udah gap terus itu suatu saat menurut gap teori akan kembali. Cuman jujur aku tuh nggak pelajarin itu secara dalam banget. Karena dia ada bukunya sendiri loh. Dia ada bukunya sendiri dan itu tebel. Jadi aku kayak, oh nggak sanggup bacanya. Tapi kurang lebih tuh gitu. Ya itu bisa jadi salah satu apa ya? Salah satu indikator untuk lihat situasi lah gitu. Kalau menurut aku. Sama kayak si broker summary paling untuk ngeliat kayak dia lagi di aku atau dia lagi dibuang banyak banget gitu. Nah kak, ini udah menuju akhir sih. Kak, untuk kedepannya bakal nggak sih kak Alpha Investasi menerbitkan rekomendasi yang lebih tersegmen? Misalnya day trade buat harian, swing, atau mungkin bahkan investasi gitu buat tahunan yang kayak
nge-publish report tentang company A gitu, yang bener-bener comprehensive report gitu. Oh, benar sebenarnya sih. Kapan mungkin ada sih. Kita lagi pertimbangin juga sebenarnya untuk itu. Oke Reka, abis itu karena ini aku udah selesai juga nanya-nanyanya, cukup banyak yang bisa aku ambil. Aku jadi tertarik banget belajarin gap teori ini. Oh ya. Kelihatannya menarik. Ya. Oh, Menarik. aku ada pertanyaan Apa tuh? nih, aku sendiri. Oke, apa? Buku dong Kak, buku nih jendela dunia. Buku apa nih yang paling bagus buat belajar investasi dan trading? Buku. Aku masih golongan lama sih. Aku sukanya bener-bener yang kayak Peter Lynch gitu-gitu. Seriusan. Oh gitu. Peter Lynch, Benjamin Graham. Kalau itu kakak udah baca? Uh, Aku bahkan masih baca. belum memang belum baca sih. Sebenarnya baru baca satu doang, Rich Dad Poor Dad, udah itu. Oh. Peter Lynch oke sih, One Upon Wall Street. Itu oke sih. Kayak seru aja sih ngeliatin kayak keluh kesah seorang profesional di market yang ibaratnya kayak udah punya firm yang gede banget, mereka manage dana gede, tapi ternyata mereka juga masih suka kayak nggak yakin gitu loh sama saham-saham yang mereka pilih. Kayak ngasih apa ya, kayak mau kita sepro apapun gitu kayak tetep loh nggak ada yang pasti gitu di saham. Dan itu bikin jadi kayak, oh iya benar-benar benar-benar ini berarti emang harus dianalisa baik-baik. Terus kayak harus percaya juga sama sabar ya, dan harus tetap benar-benar apa ya, nempel lah sama market. Karena market tuh bakal berubah terus dan kita mesti adjust. Kita yang mesti adjust, bukan marketnya yang mesti adjust Benar, sama kita. benar, benar, benar. Karena kita nggak bisa ngatur market juga sih Kak. Iya. Kalau kayak saya ada nggak rekomendasi buku? Ah, belum baca, justru itu makanya aku nanya Kakak. Aku baca cuma Kalau Benjamin Graham lebih berat, jujur. Kenapa Kak? Sorry. Aku lebih suka Peter. Kalau yang Benjamin Graham lebih berat karena bukunya juga lebih gede, Hmm. betul gitu loh. Hmm. Kalau misalkan yang baru-baru banget, paling yang udah terkenal lah di market Indo, mungkin bisa kayak Ryan Hilbert atau yang Ellen May. Itu lebih ringan sih sebenarnya. Oh, Ellen May. Tadi berarti autornya lokal dong ya Kak? Ellen May kan? Mungkin kalau misalkan yang kayak yang dari luar gitu kan orang mungkin nggak kenal dan ya wajar banget nggak tertarik karena nggak tahu dia siapa ya. Benar. Kalau Nah Kak, kalau ngomongin tentang Ellen May juga nih, punya nggak sih Kak channel-channel yang favorit sebagai analis? Kakak tetap belajar gak sih? Dan mungkin Kakak belajar dari investor juga. Oh, biasanya aku suka baca-bacain report research dari sekuritas-sekuritas. Itu ngebantu banget sih. Kayak apa ya? Bisa ngelihat point of view-nya mereka. Karena kadang juga nggak yakin nggak sih sama analisa sendiri gitu. Dan kadang kepo gitu loh sama isi pemikiran orang tuh gimana. Tapi kita nggak deket tuh sama orang itu. Jadi kadang kayak, yaudah lihat aja report research-nya gitu. Karena kalau dipikir-pikir ya, kalau misalnya ada hal baik dari perusahaan, itu pasti kayak, ya pasti semua orang juga udah tahu. Jadi berarti kayak bukan nyontek, lebih ke pengen tahu apa sih sebenarnya yang mereka perlu lihat dari sebuah perusahaan. Itu bener-bener ngefek sih, baca-bacain kayak report-report. Cuma kadang males ya. Tapi itu ngebantu banget seriusan. Kalau kita nggak, misalkan kita nggak punya teman yang cukup banyak di market, tapi kita kayak pengen belajar gitu. Terus aku juga sering ikut kadang-kadang kayak seminar-seminar untuk belajar gitu. Itu ngebantu banget sih sebenarnya. Tapi jujur Kak, kalau ngomongin research report, kemarin itu aku lihat research reportnya punya apa investasi, itu menurut aku sangat apa ya? Dibilang ringan sih enggak. Bukan bacaan yang ringan gitu, tapi itu bacaan yang komprehensif menurut aku. Karena jelas yang mau di-highlight apa, poin yang nggak bertele-tele, jelas gitu. Jadi menurut aku teman-teman yang ada di sini juga kalau misalnya mau baca research report, kalian coba baca research reportnya apa investasi. Karena menurut aku pembahasannya lengkap juga, bahkan sampai Nasdaq aja dibahas gitu. Bursa Amerika juga dibahas, dan kita juga tahu selama ini bursa Amerika juga cukup menginfluence buat IDX kan, ya ISG. Benar-benar. Thank you. Senang dapat feedback. Ya, bagus. Keep it up. Bagus research report ya. Nah, terakhir berarti ini aku coba, tadi ada beberapa pertanyaan yang masuk dari teman-teman. Aku coba tampilin, habis itu nanti
tolong kakak buat kasih POV ya. Apa? Aku bakal tampilin pertanyaan dan aku bakal minta tolong kakak buat kasih POV. Oh, oke. Oke. Nah, dari Kaisal Elram, buat pemula lebih baik analisa pakai apa? Analisa pakai apa? Pakai mata. Betul. Iya kan? Betul. Analisa pakai apa? Bingung sih aku jujur. Sebenarnya analisa tuh nggak berubah loh. Analisa tuh gitu-gitu aja dari dulu. Kita perlu baca gitu. Cuma mungkin kalau awam banget, oh pakai aplikasi deh. Ini udah hal yang menurut aku ya. Soalnya investor kalau udah paling males banget, at least ya bukalah aplikasi gitu. Yang bisa kita baca kayak laporan keuangan dan lain-lain. Karena kayak untuk pemula tiba-tiba buka laporan keuangan, wah itu keder sih. Dulu pertama kali aku buka laporan keuangan tuh aku kayak langsung menyerah gitu kayak, pas saya nggak ngerti gitu. Dulu aku pertama kali dikasih tugas sama dosen aku baca laporan keuangan nggak ngerti. Disuruh langsung analisa saham di laporan keuangan nggak ngerti. Cuma sekarang platform banyak banget. Di yang kalau misalkan di platform kita yang apa namanya Alpha Investasi, itu kan untuk trading ya, Yap. untuk investasi lah OLT. Tapi itu juga ngasih tahu kok kayak misalkan apa ya, lebih ke summary lah ya, summary ke laporan yang mereka seperti apa. Katanya paling dalam bentuknya bentuk chart, jadi kita ngatur lebih gampang. Paling yang perlu banget pemula lihat adalah garis ujung sama ujung. Kalau yang di ujungnya itu yang awalnya itu kecil terus di atasnya tinggi, bagus dong berarti kan. Tapi itu kalau profit Ya. ya, kalau misalkan itu utang dari Ya. tinggi ke gede, itu kan berarti hati-hati. Paling itu sih. Paling buka dari aplikasi investasi aja udah yang gampang. Dan guting sih kak kalau misalnya ngomongin summary gitu, karena sebenarnya menurut aku banyak orang yang masih mislead banget masalah laporan keuangan bahwa nggak semuanya tuh harus dibaca. Aku tahu itu kayak Iya betul. harus sumber, tapi yang penting tahu apa yang harus dibaca, segmen mana yang harus dibaca, balance sheet, Nah, statement lah dan segala macam gitu. Kayak nggak mungkin nggak sih kita bacain apa kata-kata dari directornya satu kan tuh juga makan waktu, capek juga. ya bener-bener paling itu sih ya laporan-laporan yang umum banget deh. Kalau aku tuh paling pertama kali tuh aku langsung, terus aku bukan ke balance sheet, aku ngeliatnya ke laporannya dulu, ke pendapatan apa PNL-nya. Paling aku langsung ngeliat tuh biasanya kayak dia tuh bisnis apa sih, dia untung apa enggak gitu. Paling dari situ tuh baru nanti aku kepo mulai ke depan. Tapi pasti banget awalnya sebelum kita mau ngecek lah perusahaannya lebih dalam gitu untuk kayak angka-angka itu, hal-hal yang berupa angka itu kita harus tahu dulu sih kayak ini perusahaan apa, bisnisnya tuh apa gitu. Jangan sampai kita bandingin perusahaan yang kayak jauh banget. Kita lagi ngeceknya perusahaan konstruksi yang ibaratnya kan pasti liabilitasnya pasti gede banget kan kak. Lihatnya pasti gede banget. Dan itu wajar karena mereka perusahaan konstruksi gitu loh, emang mereka perlu ngutang dulu untuk biaya proyeknya mereka untuk bisa dibangun, baru nanti mereka dapat uang nih untuk bayar itu lagi. Jangan sampai kayak nanti pas gara-gara dibilangnya kalau data gede nggak bagus, berarti perusahaan konstruksi semuanya tidak bagus gitu. Nah, jadi pukul rata harus banget ngelihat kayak itu sebenarnya bisnisnya apa dan make sense gak itu sih. Betul sih. Hmm. Salah satu nih kak yang aku suka di laporan keuangan itu, part favorit aku itu yang paling sering aku baca itu manajemen discussion and analysis. Aku lupa disebutnya apa. Kalau tahu itu di page-page awal kok. Oh ya. Ya, manajemen discussion and analysis karena itu nyeritain tentang perusahaannya gitu. Sekarang proses apa project yang ongoing, apa rencana ke depannya segala macam. Aku juga lupa bahasa Indonesia apa, tapi kalau misalnya aku lagi baca laporan keuangan bahasa Inggris tuh judulnya itu. Nah, oke. Okay. Iya, ya, itu bagus. Nah, aku yakin banget kalau pemula pasti langsung keder mereka pasti. Iya kan? Paling itu sih, kalau dari aku sih paling tahu bisnisnya apa, udah. Terus habis itu langsung searching ya, harus searching. Karena kalau aku sebutin juga pasti pada lupa semua. Paling searching aja indikator-indikator yang paling umum. Kan pasti yang udah pasti ya, profitabilitas. Habis itu kayak gimana, utang. Itu sih. Tiga itu kan yang paling krusial banget kan. Itu yang perlu dilihat sama investor kayak, kalau bisnisnya kayak gini wajar nggak ya dia segini gitu. Oke, ya udah. Masih ada satu pertanyaan lagi kak, terakhir dari Remzel Saadi.
apa aja yang bisa dipertimbangkan biasa buat beli saham? Yang bisa dipertimbangkan untuk membeli saham. Yap. Gimana Kak jawabnya? Ini konteksnya lebih ke sahamnya apa atau kenapa saya harus beli saham? Apa atau kenapa saya harus berinvestasi? Kalau misalnya menurut aku sebelum membeli saham kita lihat apanya dulu sih, kayaknya kayak gitu deh maksudnya. Oh, oke oke oke. Risk reward sih. Kayak misalkan kita harus tahu kayak kalau kita mau investasi, apapun deh investasinya kita harus tahu risknya tuh apa ya, resikonya apa. Jangan sampai kita main langsung kayak cuman tahu untungnya nanti apa dan berapa gitu. Apalagi kalau investasi kita sering kali nggak bisa ini ya, ngepredik secara benar gitu. Nanti pasti untung 100% gitu. Ya kan, semuanya kan pasti berawal dari ya kita cuma predik doang, kita nggak tahu ke depannya gimana. Cuman at least ya kita pantau terus. Itu sih risk reward sih. Teman-teman harus banget tahu tentang resiko dari instrumen yang teman-teman beli. Kalau saham ya berarti harus tahu tuh sektor-sektornya bahaya nggak gitu. Biasanya yang menurut aku sih yang paling bahaya tuh adalah sektor-sektor perusahaan-perusahaan yang mungkin saat ini tuh masih di fase awal-awal, masih baby lah ya, masih baru mau growing up, kayak misalkan teknologi itu kan yang tiba-tiba boom, ibaratnya kayak keuntungannya belum banyak tapi harga sahamnya melayang tinggi banget. Itu kayak hal-hal yang perlu investor hati-hatiin, jangan FOMO. Oke, oke, oke. Ya udah. Paling itu dari live hari ini. Semoga teman-teman bisa mendapatkan intisarinya seperti yang aku dapat juga. Kak, satu lagi deh. Satu lagi. Satu pengalaman selama kakak di dunia saham yang paling valuable pelajarannya. Yang paling valuable. Oh, itu sih. Kita nggak bisa iniin market apa? Kita nggak selalu bisa predik market dengan benar. And it's okay gitu. Itu nggak apa-apa banget. Tujuan kita tuh adalah ngeliat situasi ekonomi sekarang gimana. Pokoknya tujuan kita tuh cuma satu sih sebagai seorang analis sebenarnya. Ngeliat kondisi seperti apa berdasarkan view kita, berdasarkan apapun yang kita tahu di pasar modal, di pasar saham atau apapun itu, terus nanti kita kasih tahu kesimpulan dan impact-nya nanti ke investor tuh apa, ke pasar tuh apa. Dan yang aku belajar banget adalah dulu aku selalu pikir di setiap aku salah nih, kayak misalkan aku hari ini rekomendasi ini dan ternyata nggak berjalan sesuai plan, itu aku marah banget. Tapi ternyata aku baru sadar kayak, oh enggak sih, ternyata emang sampai seorang profesional pun mereka juga masih ngalamin hal-hal yang serupa juga. Dan itu oke banget, karena kayak kita bukan peramal ya, ya kan, kita bukan amal lauren ya, kita cuma bener-bener bisa apa ya, menganalisa sesuai apa yang kita lihat dan ke depannya market kayak gimana, ya itu udah beda lagi. Itu sih, paham nggak? Aku takut Paham. yang ya 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 Kalau dari ya pengalaman ya. yang bisa aku petik Kak, simpel sih. Tapi menurut aku karena dulu tuh aku orangnya selalu pengen cuan gitu. Jadi akhirnya aku ya punya hasil bahwa kita nggak pernah bisa beli di harga paling rendah dan jual di harga paling tinggi. Itu benar banget, benar-benar. Karena dulu Ditanya, ya aku tadi mau jawab itu. Oh. Aku udah persiapan kalau mau jawab itu. Nggak seru lah. Ya, jadi ya pengen support jualnya pas di resistance segala macam tapi nggak bisa. Ya, sulit banget. Nah, tapi at least kita tahu, oh harga saham ini udah. Itu sih, kayak dulu juga pikir hal yang sama ya, harus bisa beli di bottom dan jual di top, ternyata tidak bisa gitu. Tapi bisa kita udah sadar kayak dia udah di harga murah sih, itu udah oke banget untuk beli. Tapi mungkin money management nggak sih? Betul. Ya nggak sih Kak? Kayak dikit-dikit dulu aja kalau yang belum yakin banget, nggak usah banyak-banyak langsung gitu. Bener sih, bener. Nah, terakhir Kak, ternyata ada lagi. Oh, ada lagi. Tapi Oke. kali ini bukan
aku dari salah satu viewers kita. Apa beda pasar reguler dan pasar tunai ex-date-nya beda, Kak? Kayaknya ini maksudnya kenapa pasar reguler dan pasar tunai ex-date-nya beda. Ini Pasar pribadi, Kak. Cuma aku eksperimental. kurang tahu pasar tentang pasar kayak gini apa karena pasar biasa aja gitu. Yang kayak T plus 2 ya? T Iya, plus 2. iya. Oh, sudah kebijakan bursa, seriusan. Jadi ada 3 pasar gitu kan, reguler, pasar tunai, sama satu lagi aku lupa namanya. Kalau misalkan yang pasar tunai, itu tuh lebih, oke, kalau yang pasar reguler tuh lebih ke T plus 2 sih. Jadi kalau kita transaksi apapun, itu kayak sebenarnya settlement-nya, atau kayak pencatatannya, atau kayak uang gitu tuh masuk di, kita kebeli, bener-bener kebeli, itu pindahnya tuh pas di hari kedua. Kayak hari ini kita beli, besoknya lagi, itu baru kayak, oh baru ketahuan gitu. Tapi kalau tunai itu selalu aku tuh bener-bener satu hari yang sama. Oh ya, satu lagi namanya pasar nego. Ya, Kalau yang nego ya namanya ya nego, kita bisa nego harganya. Terus habis itu udah sih itu aja. Palingan apa tunai itu biasanya T plus 0. Oke. Jadi kayak hari transaksi, hari ini juga tuh ke settlement semuanya. Yang biasa Kan kadang-kadang kita apa tuh? yang biasa kita pakai sekarang. Ya, maksudnya yang biasanya Oh, gitu. yang biasanya itu kita pakai yang reguler. Oh, yang reguler.